Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto. Saya berasal dari Universitas Merangin dengan NPM 240425111062. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan membacakan teori uang, indeks harga, dan inflasi. Apa itu teori kuantitas uang? Jumlah uang beredar menentukan tingkat harga. Semakin banyak uang, harga semakin naik. Ini adalah konsep inti teori kuantitas uang. Bagaimana indeks harga konsumen (IHK) dihitung? Pilih keranjang barang. Tentukan barang dan jasa paling sering dibeli konsumen. Catat harga. Kumpulkan harga barang-barang tersebut pada periode tertentu. Hitung biaya keranjang. Jumlah total biaya keranjang barang tersebut. Tentukan indeks. Bandingkan biaya saat ini periode dasar yang dipilih. Jenis-jenis indeks harga lainnya. Indeks harga produsen (IHP) mengukur harga barang dan jasa dari sisi produsen. Ini mencerminkan biaya produksi. Indeks harga implisit (PDB deflator) mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi. Ini adalah indikator inflasi yang komprehensif. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB mengukur harga komoditas pada tingkat perdagangan grosir. Ini dapat menjadi indikator awal inflasi konsumen. Apa itu inflasi dan deflasi? Inflasi, kenaikan umum tingkat harga daya beli uang menurun drastis. Deflasi, penurunan umum tingkat harga daya beli uang meningkat, terjadi karena penurunan permintaan. Tujuan, stabilitas harga adalah kunci. Baik inflasi maupun deflasi ekstrim berbahaya. Penyebab utama inflasi: permintaan tarif. Permintaan agregat melebihi pasokan, banyak uang mengejar sedikit barang. Dorongan biaya, kenaikan biaya produksi, upah, bahan baku, energi naik, produsen membebankan biaya lebih tinggi. Ekspektasi inflasi, masyarakat mengharapkan harga naik. Mereka membeli barang sehingga harga terdorong lebih tinggi. Dampak inflasi terhadap ekonomi dan masyarakat: penurunan daya beli. Uang adalah uang Anda membeli lebih sedikit barang. Ketidakpastian ekonomi, sulit merencanakan investasi jangka panjang. Distribusi kekayaan tidak merata. Pemenang dan pecundang muncul. Mendorong spekulasi. Orang beralih dari tabungan ke aset spekulatif. Mempengaruhi neraca perdagangan. Ekspor bisa lebih mahal. Biaya percetakan menurun. Bisnis harus sering mengubah harga. Kebijakan moneter mengendalikan inflasi. Naikkan suku bunga, meningkatkan biaya pinjaman, mengurangi pengeluaran dan investasi. Jual obligasi pemerintah, mengurangi jumlah uang beredar, menarik likuiditas dari pasar. Tingkatkan cadangan wajib. Bank harus menyimpan lebih banyak uang, mengurangi dana pinjaman. Bank sentral menggunakan alat-alat ini untuk mendinginkan ekonomi dan meredakan tekanan inflasi. Kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas harga jangka panjang. Studi kasus inflasi di Indonesia. Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, stabilitas harga menjadi prioritas utama. Inflasi terkendali dengan kebijakan ketat. Pada krisis 1998, hiperinflasi parah akibat krisis moneter dan politik. Rupiah terdepresi tajam.
Era reformasi, Bank Indonesia independen. Target inflasi diupayakan tercapai secara konsisten, fokus pada stabilitas makroekonomi. Kesimpulan dan diskusi, stabilitas harga penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan. Peran kebijakan, Bank Sentral memiliki peran krusial dalam mengelola uang dan harga. Prospek masa depan, teknologi dan perubahan global akan harus membentuk dinamika inflasi.